Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih di podcast Baper, berbagi perspektif. Kali ini kita kedatangan dua bintang tamu yang gak kalah istimewa nih dari minggu kemarin. Bersama, kenalan dulu kali ya. Sama teh siapa teh? Oke, nama saya Aisyiki dari BEM Kema FF UBK. Dan Saya Yadi Setiadi dari BEM Kema Fakultas Ilmu Sosial. gimana nih Teh Ai dan Kang Yadi kesibukannya atau hari ini nih habis dari mana atau udah ngapain? Oke, mau siapa dulu nih? Ladies first. Oke, siap. Kalau aku pribadi baru beres praktikum ya. Kebetulan hari ini ada kegiatan praktikum formulasi dan juga bioteknologi. Luar biasa. Kalau Kang Yadi Kalau saya kebetulan hari ini mata kuliah kosong, jadi yang free. Tadi pagi saya berangkat ke Garut karena ada keperluan, terus beres urusan di Garut, beres zuhur saya ke Bandung lagi, dan tadi perjalanan cukup lumayan macet dan tadi harus jalan dulu dari Bundaran Cibiru ke sini, jadi lumayan ngos-ngosan. loh importnya ya. Tapi kan alhamdulillah ya kabarnya hari ini Teh Ai sama Kang Yadi sehat. Alhamdulillah. Langsung aja nih ya Teh Kang Zahra, karena pengen tahu nih kesibukan Teh Ai dan Kang Yadi di organisasinya. Kalau misalnya Teh Ai kan di BEM Fakultas Farmasi ya. Kang Yadi di BEM Fakultas Ilmu Sosial. Boleh diceritakan nih dari Kang Yadi atau Teh Ai dulu nih, gimana nih kesibukan di organisasinya akhir-akhir ini? Oke, karena tadi udah ready first, maka sekarang Kang Yadi. Kang Yadi dulu. Oke, kalau untuk kesibukan saya di organisasi untuk sekarang ini, yang paling utama itu saya di BEM sebagai ketua, kemudian sekarang sedang menyiapkan beberapa program kerja on progress. Selain itu saya juga tergabung di beberapa UKM, dua sih, bukan beberapa, kalau beberapa banyak ya. Dua juga lumayan. Beberapa juga ya. Beberapa juga. Pertama, saya aktif di futsal, tapi kalau di futsal mah hanya sekedar keramaian lah gitu ya. Kalau untuk di KPM itu lumayan serius digeluti karena istilahnya pertama seru lah gitu, kedua emang kayaknya memang sesuai sama basic gitu. Terlebih saya juga ingin mengasah soft skill di bidang public speaking atau mungkin dalam event organizer dan lain-lain. Kalau dari Teh Ai nih, gimana nih di BEM Fakultas Farmasi? Oke, kalau saya pribadi sebagai ketua di BEM Kema FF UBK, pada saat ini tengah melakukan persiapan terkait dengan host tender Rakernas, karena kebetulan kami menjadi host tender untuk Rakernas ISMA Farsi nasional gitu. Jadi mulai dipersiapkan dari sekarang. Untuk pelaksananya sih masih jauh ya, masih Januari atau Februari, cuma kita kan perlu persiapan yang matang gitu. Jadi sekarang mulai konsepan, dan terakhir tuh kemarin kami sudah melaksanakan beberapa program kerja. Wah, apa aja tuh kalau boleh tahu yang udah dijalankannya? Oke, kalau untuk program kerja di BEM Kema FF UBK itu yang pertama ada kegiatan bakti sosial, yang dimana itu adalah dana atau hasil dari mahasiswa baru dan juga Kema Fakultas Farmasi. Terus untuk yang kedua, kegiatan testor untuk mengenalkan UKM-kom yang ada di Fakultas Farmasi juga. Terus yang ketiga, kemarin tuh kegiatan LKMMF, yakni kegiatan ke leadership manajerial di farmasi gitu ya, internal. Tapi untuk tanggal 26 OTW itu ada LK1 yang dimana itu adalah kepemimpinan di skala ISMA Farsi gitu. Keren banget ya, Teh Ai sangat produktif. Kalau untuk di BEM Fakultas Ilmu Sosial itu sendiri, Kang Yadi apakah ada proker yang Kalau di BEM Visos karena masih baru pertama kali berdiri ya, istilahnya saya itu generasi pertama di Visos, di khusus di psikologi. Jadi pada saat di Hima sama juga saya masih membangun, jadi fokusnya itu masih ke hal-hal yang sifatnya administratif, kayak mempersiapkan ADART, WHO dan lain-lain. Jadi kita lebih berfokus ke sana dulu supaya fondasinya kuat gitu. Termasuk di BEM pun untuk sekarang ini saya bersama DPM Visos itu sedang merancang beberapa hal-hal yang sifat administratif seperti ADART LK Visos, kemudian
kita juga menyiapkan SOP khusus di PISOS. Kemudian kalau untuk di BEM sendiri, dalam waktu dekat ini kita akan melaksanakan pertama studi banding, kedua sama tadi ada bakti sosial juga, kemudian dalam waktu dekat juga kita akan ada program ngopi susu, ngobrol perkara politik dan isu-isu. Wah, keren tuh ya Teh ya. Dan juga Memang paling produktif pokoknya. Jadi untuk Teh Ai dan Kang Yadi itu sendiri selain ikut di BEM Fakultas Farmasi dan di BEM Fakultas Ilmu Sosial, kegiatan yang di luarnya apa aja nih Teh? Boleh diceritakan supaya teman-teman tahu nih kesibukannya apa aja. mungkin kalau untuk masih di internal kampus, saya mengikuti 3 UKM komunitas di Fakultas Farmasi, di mana ada futsal karena memang suka bola, terus ada badminton dan juga lingkung seni Sunda, untuk apa ya, meneruskan dari SMK gitu. Terus kalau untuk eksternalnya ya kembali lagi karena saya suka bola gitu ya, saya ikut dalam kepengurusan Viking Independen Sumedang gitu. Anak bola banget nih. Dan alhamdulillahnya sekarang itu sedang diberikan kesempatan oleh pemerintah Kabupaten Sumedang untuk menjadi duta genre Kabupaten Sumedang. Produktif sekali ya. Kalau untuk Kang Yadi gimana nih? Kalau saya di luar, sebetulnya kalau untuk sekarang tidak terlalu aktif di luar. Tapi kalau sebelum-sebelumnya saya pernah tergabung di beberapa komunitas dan juga organisasi. Kalau komunitas, kebetulan saya co-founder dari komunitas Sahabat Tumbuh Desa. Itu komunitas yang berfokus di pendidikan alternatif, pendidikan yang disesuaikan dengan letak geografis. Misal kalau di daerah pertanian berarti kita harus mengenalkan tentang hal yang berkaitan dengan pertanian. Jadi lebih ke kita tuh ingin membangun kesadaran anak-anak di suatu desa dimanapun itu tentang potensi yang ada di desanya masing-masing. Kalaupun untuk di daerah-daerah seperti pesisir pantai, kami juga ingin meningkatkan kesadaran tentang potensi-potensi yang ada di pesisir pantai itu. Jadi si anak-anak itu nanti ketika sudah besar, mereka tidak hanya datang ke kota mencari ilmu kemudian menetap di kota, tapi mereka juga menyadari bahwa ada sesuatu hal yang bisa saya kembangkan atau istilahnya memajukan daerah sendiri lah gitu. Lebih ke arah sana karena mungkin berawal dari apa ya, kesadaran mungkin dari faktor karena di lingkungan saya untuk kesadaran pendidikan itu masih kurang, baik itu formal ataupun non formal. Karena mungkin kalau terus di kampung saya ya, untuk orang yang kuliah itu mungkin masih bisa dipelajari gitu, kesadaran akan pendidikannya, karena orientasinya adalah beberapa anak-anak yang ada di kampung saya itu rata-rata ketika sudah lulus itu dagang, menjual jasa, dan lain-lain. Jadi untuk ke arah pendidikan itu masih kurang gitu. Makanya karena saya merasa bertanggung jawab terhadap ilmu pengetahuan yang saya punya, saya harus istilahnya bertanggung jawab, saya pun harus bisa membagikan apa yang saya tahu ke masyarakat yang lebih luas. Selain itu, kalau untuk di organisasi, sebelum-sebelumnya saya pernah tergabung di organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, kemudian di mahasiswa perguruan Indonesia sebagai koordinator di Kabupaten Garut. Tapi itu pas masih aktif di perguruan tinggi. Jadi sebelum di sini saya pernah kuliah 2 semester di IPI di keguruan. Tapi kalau karena sekarang sudah pindah ke psikologi, jadi tidak terlalu aktif lagi. Untuk Teh Ai dan Kang Yadi nih, dari serentetan kegiatan itu nih pasti kan susah banget ya Kang Teh bagi waktunya. Gimana nih tipsnya atau buat temen-temen nih supaya mereka juga bisa gitu kayak Teh Ai dan Kang Yadi. Gimana nih, boleh ya Pak? Jadi terus ya, Ya. tadi ya kalau saya pribadi gitu ya selalu menargetkan timeline atau nempel di kamar gitu ya terkait dengan susunan matriks kegiatan itu setiap 1 bulan sekali. Kenapa? Karena takutnya berbenturan gitu antara kegiatan A sama B, apalagi padat gitu ya. Terus kita menentukan skala prioritas di mana kita lebih berperan penting di sana gitu. Jadi kalau saya pribadi ada 2 cara. Yang pertama timeline kegiatan, yang kedua skala prioritas.
Kalau Kang Yadi nih tipsnya boleh. Kalau saya mungkin sebetulnya tidak sedetail PAI ya, karena mungkin sebagian besar laki-laki itu tidak terlalu detail untuk hal yang semacam itu ya. Termasuk dalam tata ruang kamar pun istilahnya kadang ada beberapa laki-laki yang sukanya berantakan, termasuk dalam jadwal pun. Masuk Kang Yadi kayaknya. Iya, termasuk saya. Tapi kalau untuk jadwal kegiatan biasanya saya selalu, kalau di WA kan saya bikin grup sendiri yang anggotanya cuma saya aja gitu. Termasuk golongan itu ya kita ya. Iya. Sama juga. Nah di sana itu biasanya saya suka nempelin jadwal kegiatan. Misal contoh hari ini besok ada kegiatan podcast sama BEMU misalkan. Itu suka dimasukin ke grup itu catatan pribadi. Terus kalau misalkan yang berkaitan dengan kegiatan BEM biasanya saya suka diingetin sama sekretaris saya. Kalau untuk kegiatan-kegiatan di luar itu sama juga suka dicantumin di catatan-catatan pribadi. Jadi sebelum dan sesudah bangun tidur saya biasanya suka ngecek dulu catatan pribadi supaya ketika saya bangun dan ketika saya tidur saya jadi tahu besok ataupun hari ini saya harus ngapain aja gitu. Luar biasa Ya, ya. punya HP. Tiap HP ya pokoknya. Sampai Nah, untuk TAI kan sekarang menjabat sebagai Ketua BEM Fakultas Farmasi dan Kang Yadi di BEM Fakultas Ilmu Sosial. Gimana nih menurut pandangan Akang Teteh nih sebagai Ketua melihat antusias mahasiswa untuk bergabung di organisasi khususnya di BEM Fakultas Farmasi dan di BEM Fakultas Ilmu Sosial? Boleh? Dari siapa? Boleh. Dari tadi TAI udah? Iya, udah. Kang Yadi, iya. sebetulnya kalau melihat antusiasme masyarakat UBK ya, mahasiswa UBK itu kalau misalnya saya membandingkan dengan kampus-kampus yang cukup ternama itu masih dikatakan kurang karena mungkin salah satu faktornya itu adalah atmosfer politiknya yang masih kurang. Terus sarana dan prasarana, kemudian hal-hal yang mendukung kegiatan di kemahasiswaan itu di sini terbilang masih kurang. Jadi makanya setiap kali ada pemilihan ataupun untuk tergabung ke organisasi itu antusiasmenya masih kurang. Tapi untuk 1 tahun kebelakang ini saya rasa ada banyak sekali peningkatan dari tahun sebelumnya. Gitu. Tahun-tahun sebelumnya kan bahkan sempat terjadi ada kekosongan DPM kan itu salah satu barometer bahwa di sini untuk tingkat antusiasme mahasiswa itu masih rendah. Tapi dengan perbaruan sistem, dengan kita sama-sama memperbaiki sistem yang ada, terus dari program-program kerja dari BEMU, salah satunya program kerja BEMU yang kemarin itu cukup dan bukan cukup sih, tapi sangat menarik sekali gitu ya. Itu saya first time gitu ikutan istilahnya acara yang semacam itu. Karena kita tidak hanya menerima materi, tapi kita juga mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh pemateri kita. Jadi betul-betul hidup suasananya gitu, betul-betul hidup. Saya kira dengan program-program kerja semacam itu termasuk podcast sekarang ini itu akan semakin meningkatkan antusiasme mahasiswa UBK untuk tergabung di organisasi. Kalau dari TAI sendiri nih, Ya. Kalau dari saya pribadi gitu ya, ya tentunya sama seperti Kang Yadi, senang sekali kalau misalkan dari anak-anaknya banyak antusias gitu, apalagi anak-anaknya juga berkompeten gitu. Nah, dalam untuk kita mendapatkan anak-anak kompeten itu dilihat dari kaderisasi yang ada di fakultasnya gitu. Ketika memang mereka serius gitu ya, nah terus daftar ke LK itu merupakan suatu kebahagiaan tersendiri gitu ya bagi kami sebagai calon regenerasi nantinya gitu. Jadi antusiasme dari teman-teman mahasiswa baru angkatan 22 khususnya ya sangat apa ya di apa ya kan? di apa? Ya betul. Ya apresiasi gitu ya, Apresiasi. apresiasi apalagi mengingat 2 tahun kebelakang kita online gitu. Jadi kita bangun kembali lah untuk organisasi ini, kita perbaiki apa yang menjadi evaluasi. Ada nggak sih cara dari Kang Yadi atau dari THI itu sendiri buat narik minat mahasiswa nih buat gabung, buat kembali lagi atau udah ada apa gitu? Oke, kalau dari saya pribadi gitu ya, selain dari kaderisasi yang memang ada di Fakultas Farmasi,
kita juga sering membuka open recruitment, jadi kesempatan bagi teman-teman untuk merasakan bagaimana pekerjaan LK atau BEM ya khususnya di Semudah BEM. yang Iya dilihat. betul. Tapi kan karena kita kebersamaan dan juga bareng-bareng bisa gitu, bisa terus menjadi satu keluarga di dalam suatu kepanitiaan itu, membangun chemistry, dan akhirnya beberapa kegiatan yang memang bisa menarik teman-teman. Kalau dari Pak Sis. Kalau dari saya mungkin kalau untuk meningkatkan antusiasme mahasiswa di sini ya, itu pertama melalui program kerja. Menariknya program kerja itu akan menarik antusiasme mahasiswa yang ada di UBK. Selain daripada tadi itu sangat penting sekali yang namanya kaderisasi. Kami pun bisa mencoba untuk menerapkan hal itu. Untuk kaderisasi kita berjenjang. Jadi yang tingkat 1 itu hanya boleh mengikuti hima, dan sebelum mereka ingin naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi, mereka harus mempunyai sertifikat kompetensi pelatihan kepemimpinan di tingkat 5. Supaya apa? Supaya ketika nanti sudah mereka naik ke tingkat yang lebih atas, mereka sudah dalam keadaan yang lebih siap, baik itu dari segi pengetahuannya ataupun pengalamannya, sehingga organisasi yang ada di UBK terkhusus di PISOS itu akan semakin hidup. Terlebih kami untuk di PISOS sendiri, kami mengangkat sangat sekali mengangkat hal-hal yang sifatnya seni budaya, kemudian dan juga isu-isu sosial, karena itu yang nantinya ke depan mungkin akan menjadi ciri dari Fakultas Ilmu Sosial itu sendiri, termasuk program kerja yang sekarang ini sedang kita garap tentang kajian politik dan isu-isu sosial. Itu akan menjadi satu, mungkin akan menjadi magnet gitu ya. Kenapa? Karena hal-hal yang nantinya kita bahas adalah topik-topik yang sedang hangat. Artinya topik-topik yang sedang hangat itu umumnya diketahui oleh masyarakat secara luas, gitu, termasuk masyarakat ataupun mahasiswa yang ada di UBK ataupun terus di PISOS gitu. Nah itu akan menarik animo mahasiswa gitu, supaya untuk turut terlibat. Dengan kita selalu melibatkan seluruh mahasiswa yang ada di PISOS khususnya, itu akan semakin meningkatkan kesadaran, kemudian juga akan semakin meningkatkan antusiasme bahwa seru nih, kayaknya saya harus gabung nih. Terus mereka juga menjadi sadar ketika mereka tergabung ke organisasi, feedback ataupun benefit apa yang mereka dapatkan dari skill-skill yang didapatkan. Kemudian mereka juga nantinya akan tersadarkan bahwa ketika nanti saya di dunia kerja, hal-hal yang ada di organisasi itu akan terimplementasi di dunia kerja. Karena mau tidak mau, hal yang paling basic lah, misal public speaking ataupun manajemen konflik, manajemen kepemimpinan, itu akan sangat diperlukan ketika nanti sudah kita di dunia kerja gitu. Kalau misalkan kita nggak punya skill-skill itu, kita tidak akan bisa survive orang lain gitu. Kita akan menjadi kita akan kalah gitu, karena kan yang namanya kehidupan itu kan seleksi alam ya, yang terbaik dia akan yang bertahan. Makanya sekarang mumpung kita masih muda ya, mumpung kita masih mahasiswa, jadi apapun yang ada ya kita hantam aja gitu, tapi juga nggak brutal juga gitu ya. Kita memilah dan memilih mana yang tepat untuk kita lakukan gitu. Jadi semakin penasaran nih gimana perjalanan Teh Ai sama Kang Yadi bisa sampai di titik ini nih. Mencoba sebagai ketua pasti banyak banget pengalaman yang teman-teman kayaknya penasaran nih, pengen tahu, boleh diceritain? Boleh? Ya gimana ya. takut kebablasan dong Kang Yadi. Boleh Kang Yadi lagi nih. Iya. Boleh Kang banyak Yadi. ya. Kalau misalnya ditanya bagaimana caranya saya bisa ada di titik ini, sebetulnya ini masih saya itu masih berada di titik yang belum terlalu tinggi, ataupun masih berada di titik yang rendah gitu. Artinya pencapaian pengalaman atau pengetahuan yang saya dapat itu masih terbilang jauh dan kalah dari orang-orang di luar sana gitu. Tapi sebagai manusia yang diberi potensi untuk terus belajar dan terus meningkatkan kesadaran, saya selalu mempelajari apa yang ada di sekitar saya gitu. Termasuk ketika saya ada di posisi sekarang ini dengan pemahaman dan pengetahuannya itu melalui proses gitu. Karena kan kita di hari ini adalah hasil dari hari kemarin dan hari kemarin lagi gitu kan. Jadi apa yang kita kerjakan hari ini itu akan sangat berpengaruh ketika nanti kita di masa depan gitu. Makanya ya kita jangan sampai menyanyiakan masa dan waktu kita sekarang gitu. Dari hal-hal yang mungkin dari keseharian yang biasa saya lakukan, seperti mungkin sedikitnya saya suka baca buku,
saya suka dengerin musik juga, kemudian mungkin film juga. Jadi hal-hal itu tuh yang menjadi salah satu apa ya, perspektif juga, ya kan, berbagi perspektif ya. Betul. Jadi apa yang menjadi perspektif saya adalah ketika saya memandang perspektif dari sudut pandang lain, termasuk diskusi-diskusi semacam ini juga sangat berpengaruh terhadap siapa saya di hari ini gitu. Ketika saya berbicara dengan misal Bu Presma, itu istilahnya saya mendapatkan perspektif baru, termasuk dari sekarang ini dari Teteh, saya juga mendapatkan perspektif baru bagaimana caranya kita membawakan suatu acara. Itu juga menjadi salah satu menjadi sesuatu hal yang harus bisa saya ambil nanti ke depan kalau misalnya saya ada di posisi Teteh. Termasuk seperti tadi Teh Ai ketika menjelaskan pengalaman, seperti tadi di belakangnya menjelaskan pengalaman di bidang Kita seninya, udah ngobrol-ngobrol tadi ya kan. terus di bidang olahraganya, terus beliau juga sebagai duta genre ya, itu menjadi sesuatu hal yang harusnya kita termotivasi bahwa nanti ke depan misalnya orang lain yang bisa, kenapa saya enggak? Tapi bukan berarti juga saya harus bisa melakukan semua hal. Kita harus melakukan segala sesuatu itu atas dasar alasan yang jelas, atas dasar urgensinya yang jelas. Termasuk kita juga harus menyesuaikan sama kapasitas kita. Jangan sampai kita mencoba melakukan di luar kapasitas kita gitu. Tapi dengan kita tahu apa yang akan kita lakukan, kita akan semakin menembus batas kita gitu. Kita semakin berprogres. Termasuk saya di hari ini juga itu merupakan hasil dari ya saya hari kemarin. Oh, keren ya hasil perjalanannya. Betul. Nih kalau dari Teh Ai sendiri gimana? Ya, kalau saya pribadi gitu ya, jujur untuk skala tingkat 1 saya tidak minat masuk BEM sebenarnya, masuk BEM, DPM dan sebagainya gitu. Karena online juga dan juga sudah merasa kayak di titik jenuh dengan organisasi, karena sebelumnya dari mulai SMP sampai SMK saya aktif di kampus, jadi sering menjadikan rumah kedua di sekolah gitu ya. Sekarang juga sama. Terus ketika semester 3 itu ada open house BEM gitu, dan dimana itu adalah titik awal mula saya tertarik dengan BEM, khususnya diperkenalkan UKM Kom juga waktu PKKMB. Dan dulu saya kira BEM itu berbeda dengan UKM Kom atau tidak dinaungi gitu ya, sehingga saya memilih 5 UKM Kom. Luar biasa ya teman-teman, 5 loh. Dan itu tuh jadi setelah masuk BEM tahu gitu bahwa itu adalah di bawah naungan, jadi sangat sulit membagi waktu, jadi saya kikis yang menurut saya memang bisa dijalani gitu. Terus kalau untuk perjalanan masuk BEM tadi kan tidak mau menjadi BEM, tiba-tiba jadi mau karena ada open house. Saya coba daftar dan alhamdulillahnya itu keterima dengan waktu itu pemaparan program kerja terbaru saya. Tapi sayangnya karena online tidak bisa diimplementasikan pada periode kemarin bukannya lagi berarti ya. Nah terus dari pas waktu masuk tuh saya kalau di BEM Unip ya sebagai Kemendagri, tapi karena di fakultas jadi saya itu di P2KM atau kaderisasi mahasiswa gitu. Jadi dari sana sering diajak untuk menjadi delegasi baik itu di wilayah maupun nasional, karena kami tergabung di ISMA Farsi. Jadi tahu gitu atmosfer organisasi di luar seperti apa, dan mulai sidang harus bagaimana, jadi lebih tertarik juga. Dan ternyata memang sudah dipersiapkan oleh Kanda Yernia gitu ya khususnya untuk meneruskan jejak beliau. Dan alhamdulillahnya walaupun waktu awal-awal kayak merasa beratnya itu karena dulu kan sudah sangat level tinggi gitu ya untuk gubernur sebelumnya itu, karena laki-laki juga pengetahuannya sudah sangat luas dan juga sudah 2 kali menjabat, jadi kayak insecure gitu ya saya, insecure. Tapi saya tidak pernah lepas untuk belajar, saya terus mempelajari baik itu ADART, karena kan kalau dulu ya ADART itu yang tahu memang anak LK, tapi lebih mendalam apalagi SOP itu anak Minbak gitu. Tapi karena
ya mau nggak mau berarti kita harus mempelajari, dan ternyata ketika mempelajari itu kayak wah ada kebanggaan sendiri gitu ya Teh ya. Apalagi sudah menjadi seorang ketua, kita harus mampu bijaksana dalam mengambil setiap apapun itu yang menjadi keputusan, dan itu selalu menjadi lampu lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, ya gitu. Jadi kayak takut untuk bertindak, tapi mau nggak mau itu yang harus kita ambil gitu, dan kita juga harus bijaksana. Dan dalam hal ini saya bukan hanya bisa berlatih public speaking dan juga memecahkan masalah, tetapi saya juga kayak menambah pengalaman baru gitu ya Teh, pengalaman baru, bisa bertemu dengan teman-teman BEM seluruh Indonesia. Jadi merupakan suatu kebanggaan sih, nggak nyesel gitu masuk LK. Teman-teman nih, buat teman-teman yang belum bergabung di LK boleh ya Teh ya. Ternyata LK tuh nggak sesulit itu loh, nggak seserem itu loh, asik juga. Penasaran gak sih Teh Ai tadi ikut 5 loh UKM-nya, berani spill gak sih Teh apa aja? Aduh, Sambil memperkenalkan ke sangat pusing teman-teman gitu ya. buat biar tahu nih ternyata UKM di UBK tuh banyak ya Teh. Banyak. Apa aja nih? Kalau saya kemarin tuh sempat pilih kopi, PBC, PFC, Farmaklub, sama LSS. Kopi itu apa tuh? Boleh Boleh. singkat nggak? Boleh kan kita kata ya. Iya, kalau untuk kopi itu komunitas fotografi. Karena menurut saya pusing, di angka juga udah pusingnya kita mikirnya itu karena harus ada beberapa isu harus kita kaji gitu ya, apalagi kaderisasi. Terus ya udahlah, nanti aja kalau untuk kopi mah gitu. Terus kalau yang kedua Farmaklub, nah itu lebih mendalam terkait dengan farmasi, bidang farmasian. Nah karena saya orangnya malas mikir gitu ya Teh, ya udahlah, nggak jadi di cut off juga. Nah terus yang bertahan itu LSS, PBC sama PFC. Nah kalau PFC itu farmasi football club, jadi di bidang sepak bola atau futsal gitu. Terus kalau untuk PBC itu badminton, farmasi badminton club, karena kita udah mikir seharian gitu ya Teh, dan kita juga butuh meluapkan emosi gitu ya. Betul, buat Emosi. happy-nya Ya, gitu. betul, happy-nya dengan olahraga gitu. Jadi jangan mikir-mikir lagi ini olahraga gitu. Kalau untuk LSS, lingkung seni Sunda, karena berhubung saya dulu adalah bisa disebut nari gitu ya, tapi karena sekarang mah ya sudah sibuk, jadi tidak bisa diimplementasikan kembali di sini. Nih, buat teman-teman nih, ini ternyata ada Mojang dari Sumedang gitu. Aduh, Yang jadi malu luar ya. biasa nih. Ini boleh diceritain gak nih kalau misalnya dari hobi yang paling kayaknya sampai sekarang tuh melekat banget di Teteh sama di Cangger itu apa nih? Kalau hobi ngomong sih Teh. Wah, luar Iya. biasa. Iya betul. Jadi kalau untuk saya pribadi ya, hobinya itu selain dari ya suka berbicara gitu, yang kedua tetap ditanamkan itu adalah kebudayaan gitu. Makanya saya tetap mengikuti nari. Luar biasa sekali nih. Iya. Ini Teteh dari kapan nih ikut nari? Kalau ikut nari itu dari SD kelas 2, tapi kalau ikut sanggar itu dari kelas 1 SMP. SMP. Tuh, luar biasa ya Kang ya, sangat produktif nih. Ini tuh ciri emansipasi wanita Iya, teman-teman. betul, emansipasi. Emansipasi wanita, kesibukannya banyak, tetap bisa bagi waktu. Kalau Kang Edi nih, hobinya apa nih selain tadi futsal ya? Hobi apa ya? Hobi pertama mungkin tadi futsal karena berhenti. Tapi kalau misalkan di futsal sekarang nggak terlalu expert gitu, nggak terlalu menekuni ataupun kayak dulu mah biasa suka latihan sendiri. Kalau sekarang mah kalau misalkan ada yang ngajak baru futsal gitu. Terus hobi lain apa ya? Mungkin saya sering dengerin lagu gitu, beberapa lagu, semacam lagu-lagu yang sekarang Apa nih lagu apa kita? kalau Cerita lagu apa nih? kayak lagu-lagu Rex Orange County, terus Dolly Pablo itu genrenya mungkin genre indie yang agak slow gitu. Terus kalau misalkan sebetulnya semua genre masuk, rock ada beberapa kayak Berbagai, kemudian bahkan dulu sempat suka lagu dangdut juga gitu. Nah itu tuh hobi-hobi itu tuh menjadi apa ya, menjadi penyeimbang gitu di kala kita disibukkan dengan kegiatan yang sifatnya apa ya kayak kita di pendidikan terus di organisasi, jadi kita harus ada tempat pelarian.
Tadi mungkin futsal, terus juga kalau saya dengerin musik ataupun sesekali mungkin baca buku juga. Boleh nih, kan kita udah tahu ya mengenai Teh Ai dan Kang Yadi. Boleh nih pertanyaan terakhir, gimana pesan Teh Ai dan Kang Yadi untuk BEM Fakultas Farmasi itu sendiri dan BEM Fakultas Ilmu Sosial? Boleh disampaikan? Kalau saya pribadi, khusus di Fakultas Farmasi, menginginkan setiap kader-kader atau regenerasi yang ada itu merupakan kader-kader terbaik yang ada di Fakultas Farmasi, sehingga mampu menciptakan atau mencetak berbagai prestasi khususnya untuk Fakultas Farmasi dan untuk UBK tentunya gitu. Kemarin-kemarin juga alhamdulillahnya kami sudah mencetak berbagai prestasi, namun kita tidak bisa stuck di titik itu. Kami juga sekarang pada periode saat ini ingin terus mencoba berbagai perlombaan dan sebagainya untuk memberikan prestasi-prestasi terbaik kami untuk UBK. Nah, luar biasa nih. Dari Kang Yadi dari Fakultas Ilmu Sosial. Dari saya apa ya? Boleh teman-temannya biar semakin banyak minat dan antusiasnya untuk bergabung di LK. Kalau dari saya mungkin manfaatkan waktu sebaik mungkin, manfaatkan kesempatan yang ada selagi kita masih menjadi mahasiswa, ikuti aja apa yang ada gitu di sini. Tapi jangan hanya sekedar ikutan aja gitu, tapi kita juga harus bisa mengukur gitu. Kayaknya ini cocoknya sama saya, terus penting buat kita untuk gabung di organisasi karena ini menjadi apa ya, ketika saya tergabung di organisasi secara otomatis perspektif saya itu makin luas. Karena apa? Karena saya berbicara dengan banyak orang, berarti saya melihat perspektif dari berbagai banyak orang juga. Jadi semakin kita menerima banyak perspektif, semakin bijaksana kita. Nah, luar biasa nih. Terima kasih untuk Teh Ai dan Kang Yadi yang telah menyempatkan untuk di podcast Bapak. Semoga lain kesempatan kita bisa ketemu lagi ya Kang Yadi. Untuk teman-teman jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.